Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan yang pertama untuk mata kuliah analisis pangan. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ditawarkan dan wajib bagi mahasiswa program studi teknologi rekayasa pangan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Mata kuliah ini berada pada semester 3 perkuliahan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi kompetensi utama ataupun menjadi keterampilan mahasiswa nantinya ketika menjadi lulusan teknologi rekayasa pangan. Nah, untuk perkenalan di awal, karena ini perkuliahan pertama, maka saya akan memperkenalkan dosen-dosen yang mengampu mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 5 orang dosen, karena mata kuliah ini pada khususnya akan membahas tentang analisis ataupun uji yang dilakukan pada pangan segar ataupun pangan olahan, baik secara uji kimia ataupun analisis kimia, kemudian uji mikrobiologis ataupun analisis mikrobiologis, kemudian ataupun analisis fisik ataupun uji fisik. Nah, karena jenis analisisnya 3, maka diperuntukkan bagi dosen yang sesuai dengan kompetensi bidang kajian. Di sini saya sendiri, Prima Yomi Fazli, sebagai penanggung jawab mata kuliah ini. Kemudian ada Bu Elva Amurita Zebua, STP MSI, yang nantinya beserta Dr. Neni Trimedona akan memberikan perkuliahan tentang analisis ataupun uji kimia pada pangan segar ataupun olahan. Kemudian ada Ibu Agustina SPMSI yang nantinya akan memberikan mata kuliah ini pada kajian uji mikrobiologi pada pangan segar ataupun olahan. Kemudian ada Pak Rozi Satria Utama yang nanti akan memberikan kuliah ini pada topik analisis fisik pangan segar ataupun olahan. Oke. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita sampaikan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah ini. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang mana rinciannya 1 SKS untuk perkuliahan dan 2 SKS untuk praktikum di laboratorium. Nah, dosen yang ada di laboratorium ataupun dosen prakteknya nanti sama dengan dosen yang memberikan perkuliahan. Untuk komposisi nilai sendiri sebagai pengetahuan dan agar mahasiswa dapat mengoptimalkan hasil ataupun penilaian di akhirnya nanti, komposisi nilai sendiri adalah 40% akan diambil dari nilai kuliah. Nilai kuliah itu nanti akan terdiri dari tugas ataupun latihan atau kemudian kuis, kemudian TS ataupun ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester ataupun UAS. Itu kalau penilaian untuk kuliah. Kemudian ada nilai praktikum. Nah, nilai praktikum itu terdiri dari nilai ujian praktikum, kemudian aktivitas selama praktikum, kemudian ujian kompetensi. Nah, masing-masing proporsi ataupun pembagian penilaian akan disampaikan oleh dosen yang bersangkutan agar lebih rinci. Itu untuk proporsi penilaian. Selanjutnya, untuk aturan perkuliahan kita, karena perkuliahan kita dilakukan secara daring pada saat ini, maka saya tentukan saja bahwa kuliah kita memiliki toleransi keterlambatan 15 menit. Jika 15 menit mahasiswa belum hadir secara online, maka tidak boleh memasuki kelas daring, tetapi tetap boleh mengisi absen sampai pada waktu nanti kita sepakati. Untuk itu, penjelasan tentang kontrak perkuliahan kita pada mata kuliah analisis pangan. Baik, kita akan lanjut pada materi perkuliahan. Nah, tentunya karena ini pertemuan kuliah pertama, tentu harus didahului atau kita lakukan pendahuluan terlebih dahulu yang akan membahas tentang konsep dasar dari analisis pangan ini. Analisis pangan adalah subbidang ilmu pangan
yang berhubungan dengan prinsip analisis untuk mendeteksi atau menetapkan komponen-komponen yang terdapat dalam pangan segar ataupun pangan olahan. Di sini dikatakan bahwa analisis pangan bukan subbidang ilmu pangan, sementara kita studi teknologi rekayasa pangan. Nah, studi teknologi rekayasa pangan sendiri adalah salah satu keilmuan yang berada dalam rumpun ilmu dan teknologi pangan. Jadi halnya sangat terkait, walaupun di sini tertulis subbidang ilmu pangan, karena kita mengkaji tentang pangan atau makanan. Nah, pengetahuan tentang analisis pangan ini sangat dibutuhkan sebagai kompetensi lulusan prodi teknologi rekayasa pangan, terutama tujuannya untuk menentukan apakah bahan atau produk pangan mengandung bahan berbahaya ataupun komponen berbahaya atau tidak. Jadi, ketika lulusan sudah memiliki kompetensi analisis pangan, maka ketika dia berada di lingkungan kerja yang membutuhkan kompetensi analisis pangan, dia sudah mampu untuk menilai suatu pangan apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak. Selanjutnya, mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang praktek di laboratorium agar mahasiswa terampil dalam menggunakan ataupun melakukan teknik-teknik analisis, baik analisis kimia, analisis mikrobiologi, analisis fisik terhadap pangan segar ataupun olahan. Jadi, bagaimana mahasiswa akan terampil dalam laboratorium? Nah, mata kuliah inilah yang akan memberikan penjelasan ataupun pemahamannya, baik itu dari segi praktek ataupun nanti dalam menghasilkan data, sehingga data analisis nanti bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan data yang valid atau bisa dipertanggungjawabkan. Nah, teknik analisis ataupun uji ataupun analisis yang akan kita lakukan dalam perkuliahan ataupun praktek nanti meliputi tadi analisis kimia. Nah, analisis kimia itu nanti dalam subtopiknya akan membahas tentang analisis proksimal, yaitu analisis air, abu, lemak, kemudian protein, karbohidrat yang ada dalam pangan segar ataupun olahan. Kemudian juga vitamin, analisis vitamin, mineral ataupun bahan-bahan kimia berbahaya ataupun zat aditif lainnya yang ada di pangan, serta pengenalan menggunakan alat atau instrumen-instrumen canggih dalam menentukan komponen-komponen di dalam pangan itu sendiri. Nah, sementara teknik analisis fisik mencakup analisis tekstur, warna, sifat reologi, kemudian apa itu reologi? Nah, reologi itu artinya adalah aliran. Kita tahu bahwa pangan itu ada yang bersifat fluida. Kalau pangan bersifat fluida, tentu dia punya parameter-parameter reologi, parameter-parameter aliran yang khusus. Saya contohkan seperti susu kental manis. Nah, susu kental manis yang seperti apa yang diinginkan oleh konsumen? Apakah yang ketika dituang dia langsung dengan cepat untuk menyebar, atau yang punya konsistensi ataupun kekentalan yang mirip-mirip seperti madu? Nah, itu reologi yang akan membahasnya. Nah, madu juga punya sifat reologi. Kalau reologi madu terlalu encer misalkan, terlalu kental, tentu penerimaan konsumen akan berbeda. Itu namanya sifat reologi pangan. Nah, tentunya dalam analisis ini akan membutuhkan ataupun menggunakan instrumen-instrumen analisis yang khusus untuk analisis fisik dari pangan. Selanjutnya, analisis mikrobiologi. Analisis mikrobiologi ini akan mencakup uji mikrobiologi pangan, baik nabati ataupun hewani, berdasarkan komoditinya, kemudian makanan kaleng sebagai produk pangannya, dan uji dan identifikasi mikroba patogen. Mikroba patogen sendiri, seperti mana kita ketahui, adalah mikroba yang apabila terkonsumsi ataupun masuk ke dalam tubuh kita akan menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Nah, analisis pangan tentu pada akhirnya akan menghasilkan data-data yang sangat dibutuhkan, ataupun data-data hasil uji analisis yang akan memberikan kita jalan untuk membuat keputusan atau menentukan mutu hingga tingkat keamanannya. Ketika suatu pangan kita analisis, misalkan air minum. Nah, air minum yang seperti apa yang layak untuk digunakan sebagai air minum? Apakah yang seperti ada iklan yang ada manis-manisnya, atau bagaimana? Atau yang benar-benar tidak ada rasanya?
Nah, itu konsep dari analisis pangan itu, sehingga bisa menentukan mutu dari makanan. Kita tahu bahwa karena iklan itu harganya tidak murah kan dibanding dengan produk lainnya. Kemudian tingkat keamanannya ini bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya adalah ketika kita menilai suatu pangan atau menganalisis pangan, apakah makanan itu mengandung komponen-komponen berbahaya seperti mudahnya kalau kita sering ketahui ada bakso itu menggunakan boraks katanya. Nah, kenapa boraks itu dilarang untuk digunakan dalam makanan? Karena boraks itu akan menyebabkan penyakit kronis yang apabila bertumpuk dalam tubuh dalam jangka panjang, apabila terus-menerus dikonsumsi akan menyebabkan kita menderita penyakit serius. Nah, boraks itu akan mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, terutama kanker otak. Oke. Nah, outline mata kuliah ini akan membahas 4 bagian. Yang pertama itu pengenalan berbagai instrumen analisis, yang mana ini mungkin akan dijadikan sebagai penyegaran kembali terhadap pengetahuan mahasiswa tentang berbagai alat atau instrumen-instrumen yang ada di dalam laboratorium analisis pangan. Yang kedua yaitu good laboratory practices. Ini akan menuntun kita atau memahamkan kepada mahasiswa bagaimana cara kerja yang baik di laboratorium, baik itu terutamanya pada keselamatan kerja. Jangan sampai ketika kita kerja di laboratorium kita malah terjadi kecelakaan kerja ataupun membahayakan si analisnya. Kemudian yang ketiga, evaluasi data hasil analisis, karena pastinya ketika setelah melakukan analisis di laboratorium tentu akan ada data yang dihasilkan. Bagaimana mengevaluasinya? Apakah data tersebut bisa diterima atau tidak? Nah, itu akan kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menyajikan data yang diperoleh dari hasil analisis tersebut. Nah, setelah mempelajari bagian-bagian ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang aturan-aturan, prosedur-prosedur, praktek-praktek di laboratorium yang baik, cara-cara untuk mengevaluasi hasil ataupun mengevaluasi data hasil analisis yang dihasilkan, serta penyajiannya untuk menentukan mutu ataupun keamanan ataupun nantinya sebagai penentu kualitas daripada pangan itu sendiri. Ini contoh-contoh peralatan analisis yang ada. Ini Erlenmeyer seperti kita ketahui, kemudian ini beker gelas atau gelas piala bahasa kitanya, kemudian ini adalah gelas ukur. Yang perlu ditekankan adalah ketika kita ingin menganalisis di laboratorium kimia, terutama ketika kita ingin mengukur volume suatu lautan ataupun fluida ataupun yang bersifat cair, maka yang harus digunakan adalah gelas ukur. Tidak boleh kita gunakan Erlenmeyer ataupun beker gelas. Walaupun di beker gelas dan Erlenmeyer itu ada skalanya, tetapi ini tidak akurat dalam mengukur volume. Nah, apa kegunaan dari Erlenmeyer ataupun beker gelas ini? Ini biasanya digunakan untuk mencampur 2 ataupun lebih larutan, ataupun ingin kita melarutkan suatu padatan. Nah, kalau seandainya kita butuh yang luas permukaan atasnya ini luas, maka kita gunakan beker gelas. Tapi kita ingin menggunakan permukaan yang kecil atau memudahkan dalam hal nanti misalkan kita ingin menetes atau bagaimana, itu gunakan Erlenmeyer. Kemudian ini desikator. Nah, ya mungkin kita sudah tahu. Nah, tapi mungkin prinsip dasar kenapa menggunakan desikator itu belum banyak diketahui. Nah, kita tahu bahwa massa dari suatu materi itu bersifat tetap terhadap kondisi hampa. Nah, ketika kondisi hampa ataupun vakum, maka massa tersebut diharapkan tidak berubah-ubah. Nah, itulah gunanya desikator ataupun eksikator. Di sana nanti bahan-bahan yang akan kita analisis atau kita timbang terutama harus kita stabilkan dia dulu dalam kondisi hampa sehingga massanya stabil ataupun tetap. Kemudian ini bunsen, kemudian ini labu didih. Baik, selanjutnya
Ini namanya lemari asam. Mungkin sebagian kita sudah tahu. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah lemari asam ini digunakan untuk ketika kita mencampur dua bahan yang bersifat asam terutamanya, ataupun asam kuat, atau kita mencampur dua bahan yang kemudian bahan tersebut akan menghasilkan gas, yang gas itu akan berbahaya apabila terhirup. Nah, untuk itu maka digunakan lemari asam. Lemari asam ini pada prinsip kerjanya akan menghisap gas-gas ataupun udara yang timbul dari proses reaksi dua senyawa tersebut ataupun lebih. Nah, apabila tidak ada lemari asam ini, apakah bisa kita mencampur dua bahan ataupun dua larutan asam ataupun dua bahan yang akan menghasilkan gas? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena akan berbahaya bagi lingkungan. Lingkungan itu kan nanti di dalam laboratorium bukan kita saja yang di dalam laboratorium. Ada orang yang sedang melakukan analisis lain kan. Nah, oleh karena itu penting keberadaan lemari asam ini. Nah, lemari asam ini sendiri nantinya akan selain ada exhaust fan ataupun kipas penghisapnya, dia juga ada nanti untuk airnya di sini, ada keran airnya, kemudian ada lampu dan sebagainya. Tentu ini nanti bisa ditutup hingga batas tangan ataupun tempat kerja kita nantinya. Ya. Selanjutnya, nah ini gelas ukur tadi yang sudah saya jelaskan bahwa gelas ukur itu digunakan untuk mengukur volume larutan ataupun fluida secara tepat, gitu ya, secara tepat. Nah, gunakanlah gelas ukur, bukan beker ataupun Erlenmeyer. Nah, gelas ukur sendiri nanti punya skala, ada yang skala 1 liter, ada yang skala maksimalnya 500 ml dan sebagainya. Nah, di dalam skala itu ada skala-skala kecil lainnya yang akan menunjukkan secara tepat berapa volume larutan yang kita inginkan. Kemudian ada corong pisah yang kita gunakan untuk memisah dua jenis larutan yang berbeda, masa jenisnya ataupun sifatnya. Kemudian ini adalah destilasi aparatus ataupun alat untuk mendestilasi. Destilasi itu artinya kita ingin memurnikan suatu bahan dari bahan lain. Jadi dia punya campuran, misalkan campuran larutan yang berbagai macam. Kita ingin memisahkan satu larutan berdasarkan titik didihnya, maka kita gunakan destilasi. Jadi dia berdasarkan titik didihnya. Kalau seandainya titik didih larutan tersebut tidak berdasarkan titik didih senyawa target kita, dia tidak akan kita dapatkan. Dia akan menguap begitu saja. Oke, selanjutnya untuk tambahan juga, alat tadi biasanya akan kita gunakan untuk analisis, nantinya untuk analisis protein. Kemudian ini timbangan analitik. Timbangan analitik yang membedakan dengan timbangan-timbangan lain kita yang di rumah ataupun di pasar itu, timbangan analitik ini memiliki 4 angka desimal, ya, 4 angka di belakang koma, di mana satuannya gram. Jadi bisa membaca hingga 0,1 miligram. Namanya timbangan analitik, tentu yang ditimbang adalah materi-materi ataupun bahan-bahan yang bersifat padatan ataupun padatan-padatan kecil yang membutuhkan ketelitian-ketelitian tertentu. Misalnya kita ingin mengukur berat abu, ataupun massa abu, maka gunakan timbangan analitik ini. Maka dia akan secara tepat menghitung berapa berat daripada abu itu. Nah, di sini ada contoh larutan yang ditimbang. Ini adalah contoh yang tidak sesuai karena larutan mestinya diukur tidak dengan timbangan, karena larutan itu kan punya massa jenis yang berbeda. Misalkan air massa jenisnya 1, iya dia 1 kilo berarti 1 liter. Tapi kalau yang lain kan belum tentu yang 1 kilogram itu 1 liter. Kayak kalau larutan untuk mengukurnya gunakan satuan volume, itu liter dan seterusnya. Untuk diketahui sebagai pengetahuan bagi mahasiswa, timbangan ini tidak boleh dipindah-pindah begitu saja dari tempatnya. Karena timbangan ini akan rusak kalibrasinya ataupun rusak ketepatan alatnya apabila dipindahkan dari tempatnya. Oleh karena itu biasanya di laboratorium analisis, tempat letak ataupun letak daripada timbangan analitik ini akan tetap di sana sampai alat
ini rusak, jadi tidak boleh dipindah-pindah. Makanya ada, apakah di laboratorium ada ruang penimbangan atau bagaimana, gitu. Yang jelas tidak boleh terpindah-pindahkan. Apabila tidak ada ruangan khusus, maka letakkan di meja yang hanya di situ saja letak. Yang sangat perlu diperhatikan bagi mahasiswa adalah ketika sudah menggunakan alat ini, usahakan alatnya bersih dan tidak ada bahan-bahan atau materi-materi yang sudah kita timbang, karena itu akan menyebabkan karat atau menyebabkan berair dan segala macamnya, tergantung bahan yang kita timbang. Jadi harus bersih ketika kita sudah menimbang menggunakan timbangan ini. Nah, timbangan ini punya 3 buah pintu. Nah, pintu samping kiri, samping kanan, kemudian atas. Ketika kita ingin menimbang, maka tidak boleh ada angin ataupun hembusan angin yang masuk sehingga mempengaruhi pembacaan skala. Makanya pintu yang disediakan 3. Biasanya kita pertama adalah letakkan si alas penimbang, itu dari kaca aloji. Kemudian kita lakukan tarik sebagaimana yang sudah dilakukan pada praktikum sebelumnya. Baru tangan kanan kita berada di pintu yang sebelah kanan. Yang atas, apabila bahan yang kita ingin timbang harus dijatuhkan dari atas ataupun ditumpahkan dari atas secara pelan-pelan. Ini analitik, ya, baca analitik. Ini namanya shaker ataupun pengadu. Nah, pengadu ini menggunakan RMR. Kalau misalnya kita ganti RMR dengan beker gelas, gimana Pak bisa? Tergantung kita mau men-shaker apa dulu, berapa banyak dulu. Ini kan ada maksimal ukuran nih. Kalau misalnya bekernya ukuran 250 mungkin masih muat, tapi kalau saya 500 nggak muat. Tapi kalau LMR 500 mungkin masih bisa masuk sini. Berarti ini peruntukannya untuk LMR. Misalnya kita ingin mengaduk atau men-shake 2 buah larutan yang berbeda, tetapi mempunyai massa jenis yang sama sehingga akan teraduk secara homogen ataupun ter-shake secara homogen. Nah, ini namanya vortex. Nah, vortex ini biasanya kita juga gunakan untuk mengaduk, tapi pada jumlah yang sedikit. Yang biasanya kita gunakan tabung reaksi bertutup biasanya. Ya maksimal 10 mili atau 5 mili maksimal. Tidak boleh lebih. Supaya larutan yang kita aduk akan homogen. Kalau saya tidak gunakan ini, akan sulit kita memastikan apakah larutan itu homogen atau tidak. Alat ini akan digunakan pada laboratorium kimia ataupun laboratorium mikrobiologi. Akan sering nanti dijumpai. Oke. Selanjutnya, ini Petri dish atau cawan Petri yang biasanya kita akan nanti gunakan untuk tempat pembiakan mikroorganisme. Apakah itu bakteri, apakah itu kapal, kamir, gitu ya. Tergantung nanti kita ingin mentarget ataupun ingin melihat mikroba apa yang ada dalam bahan tersebut. Kemudian ini autoklav. Nah, autoklav ini barang wajib yang harus ada di laboratorium mikrobiologi. Mungkin kita sudah tahu karena di materi kuliah sebelumnya sudah dijelaskan. Karena di laboratorium mikrobiologi itu segala sesuatu yang digunakan untuk menganalisis harus dalam kondisi steril. Nah, sterilisasi kan sebagaimana diketahui ada berbagai macam jenisnya, ada sterilisasi kering, ada sterilisasi basah. Nah, autoklav sendiri terkategori sebagai sterilisasi basah. Ya. Nah, ini alat ini berfungsi untuk mensterilkan bahan ataupun alat. Yang tentunya alatnya tidak berbahan yang akan rusak pada suhu di atas 120. Misalkan kita masukkan plastik, Pak, bisa Pak? Nggak bisa pastinya. Ini autoklav ya. Kemudian ini ada karet penghisap. Nah, ini barang steril tetapi apabila tidak kita tahu secara fungsi, maka kita tidak bisa menggunakan. Mungkin beberapa di praktikum sebelumnya ada yang tidak menggunakan ini, ada yang menggunakan ini. Nantinya kita akan melihatkan apa alat ini bagaimana. Di sini bagaimana cara menekannya, ini buka, yang ini yang biasanya hurufnya A. Nah, ini ditekan, kemudian baru valve-nya bisa kempes. Valve kempes itu baru bisa dia menghisap. Ketika ingin menghisap, yang ditekan itu yang sebelah sini, sebelah kanan ini. Biasanya huruf S atau C. Ya. Ini jangan sampai ketika kita menghisap larutan menggunakan pipet ukur, itu terhisap larutannya sampai ke dalam. Bukannya dia tidak bisa menghisap, sampai ke dalam bisa. Oleh karena itu, perlu ketelitian ketika menghisap menggunakan karet penghisap ini. Kalau seandainya larutan masuk dalam ini bisa rusak. Kalau ini rusak, jadi tidak bisa lagi digunakan. Itu kan jadi merugikan si analis sendiri.
Kemudian ini pipet ukur. Nah, pipet ukur ini macam-macam, ada yang skalanya 1 mili sampai 10 mili. Ya, ini bahannya gelas atau kaca. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam penggunaan ini ujungnya nggak boleh sampai pecah. Kalau seandainya pecah berarti volume yang kita takar itu tidak lagi akurat. Jadi jangan sampai di sini pecah ataupun retak, itu tidak boleh. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ini pipet mikro yang biasa kita gunakan di laboratorium mikrobiologi. Nah, pipet mikro ini sendiri macam-macam jenisnya. Bisa untuk mengambil hingga 1 mikroliter sampai 1000 mikroliter atau 1 mililiter sesuai dengan skalanya. Nah, itu tipnya berbeda-beda. Nah, tip ini sebelum penggunaan, kalau seandainya bahannya disposable berarti dia sudah steril ketika pertama digunakan. Tetapi kalau non disposable berarti harus disterilkan. Sterilnya pakai apa? Ini tidak boleh pakai steril kering ini. Ini harus steril basah. Jadi kita gunakan autoclave. Kita susun dia, kita letakkan dia dalam autoclave. Kita sterilkan sebelum penggunaan. Nah, ketika menggunakan memasangkan yang di sini tidak boleh tersentuh oleh tangan. Nah, mungkin akan kita lakukan di praktek nanti. Seperti itu. Nah, tip ini masing-masingnya berdasarkan volume ataupun jenis pipet, kapasitas pipet yang akan kita gunakan. Oke. Ini ada beberapa alat yang untuk mempermudah yang biasanya akan kita lihat di laboratorium analisis, terutama laboratorium kimia dan mikrobiologi. Ini seperti barang-barang yang umum ataupun wajib ada di laboratorium kimia ataupun mikrobiologi. Ya. Kita lanjut saja. Nah, ini oven. Nah, oven itu biasanya kalau kita lihat di laboratorium lebih dari satu. Kenapa laboratoriumnya punya oven lebih dari satu? Ya, karena oven itu sendiri biasanya digunakan hanya untuk satu tujuan saja. Misalkan satu oven sudah digunakan untuk mengukur kadar air, maka diusahakan semaksimal mungkin si oven tadi tidak diubah-ubah suhunya. Kenapa? Karena ketika diubah-ubah dikhawatirkan akan tidak mengakuratkan lagi si oven gitu. Walaupun ovennya sudah mahal kan, akan lebih baik kalau misalnya satu peruntukan. Misalkan satu oven untuk mengukur kadar air saja. Jadi dia sudah di setel di 105 hingga 110. Jadi hanya untuk mengukur kadar air. Nah, biasanya di laboratorium mikrobiologi juga lebih daripada satu. Karena oven di sana dimanfaatkan untuk mengeringkan alat-alat yang sudah disterilkan menggunakan autoclave ataupun bahan yang media yang disterilkan itu terlebih dahulu kan basah ketika diangkat nanti. Ketika basah itu kan nggak boleh langsung digunakan, harus dikeringkan di oven pengering. Nanti ini sekali lagi suhu pengering biasanya 35, 37 gitu. Nanti di laboratorium mikrobiologi ada lagi oven untuk, ya oven juga sebenarnya, tapi digunakan untuk inkubator. Nah, inkubator tergantung kalau misalnya kita ingin inkubasi mentarget satu jenis bakteri asam laktat, nah itu suhunya berbeda mungkin dengan jenis-jenis bakteri termofilik lain yang suhunya mungkin 60 derajat berapa. Nah, makanya di laboratorium itu banyak ovennya, kadang 2, kadang 3 gitu. Ini laminar flow yang biasa digunakan di laboratorium mikrobiologi. Laminar flow ini biasanya kita gunakan ketika kita lakukan inokulasi mikroba dalam media. Kenapa kita gunakan ini? Agar tidak terjadi kontaminasi ketika kita lakukan inokulasi pada media. Karena pada alat ini akan ada aliran udara searah dari atas kemudian keluar ke bawah melalui tangan kita. Nah, udara itu tidak boleh masuk karena dikhawatirkan akan mengkontaminasi. Ketika kontaminasi berarti akan rusak hasil analisisnya, bukan sesuai dengan yang keinginan kita. Gitu. Nah, Pak, bagaimana Pak kalau seandainya kita inokulasi tidak ada laminar flow? Nah, kalau tidak ada laminar flow biasanya kita lakukan inokulasi pada ataupun dekat dengan bunsen ataupun api, karena ketika dekat dengan bunsen maka mikroba-mikroba yang ada di udara akan mati dengan api. Tapi itu masih ada peluang sebenarnya, lebih amannya memang dalam laminar flow ya. Kemudian ini supply aparatur untuk mengukur nanti kadar lemak. Ini ada pemanasnya, ada heaternya, kemudian ini ada lampunya ya. Nanti kita akan jelaskan di materi yang khusus akan membahas analisis lemak. Kemudian ini ada spatula. Spatula ini biasanya berbahan stainless. Spatula ini apa manfaatnya? Nah, mungkin beberapa mahasiswa sudah tahu. Ini digunakan untuk mengambil satu bahan,
ketika kita ingin menimbang. Kemudian ada batang pengadu. Ini jangan sampai tertukar pemakaiannya. Jangan sampai kita ingin ambil bahan yang sedikit kita gunakan batang pengadu. Jangan. Ataupun kita ingin mengadu dengan spatula. Nah, spatula sendiri tidak boleh digunakan untuk mengadu. Kenapa? Karena dia terbuat dari logam. Nah, logamnya itu dilapisi oleh stainless. Nah, stainless sendiri merupakan campuran beberapa logam, sehingga dikhawatirkan akan mencemari larutan ataupun bahan yang kita aduk. Sementara kalau batang pengadu yang terbuat dari kaca, itu inert sifatnya, tidak mudah bereaksi bagi bahan. Atau kita gunakan yang namanya stirer. Stirer itu bahannya terbuat dari keramik, ya, keramik. Ini alatnya ada magnetic stirrer dan hot plate. Kalau seandainya kita ingin larutkan media, gitu, kita ingin larutkan media, kita gunakan magnetic stirrer. Ini ada oven tanur. Nah, nanti akan kita gunakan untuk mengukur kadar abu. Oven tanur ini akan memanaskan bahan hingga 500 derajat Celcius, 400 hingga 600 derajat Celcius. Sehingga bahan bisa diabukan. Di dalam sini adalah cawan porselin yang bertutup. Ya. Oke, ini ada beberapa alat analisis berbahan kaca. Oke, ini tadi sebagian sudah dijelaskan. Baik, kita lanjutkan. Pada outline yang kedua kita membahas tentang Good Laboratory Practices ataupun GLP. Sebenarnya GLP sendiri nanti ada pelatihan tersendiri. Pelatihan tersendiri di sana akan menjelaskan secara rinci apa-apa materi dalam Good Laboratory Practices. Nah, pada intinya Good Laboratory Practices adalah aturan-aturan, prosedur-prosedur, dan praktek-praktek di laboratorium yang cukup untuk menjamin mutu dan integritas data analitik yang dikeluarkan oleh suatu laboratorium. Jadi sebenarnya GLP adalah sistem penjaminan mutu terhadap data hasil analisis suatu laboratorium. Yang perlu tadi juga dijelaskan adalah GLP juga akan memahamkan kepada analis betapa pentingnya keselamatan kerja dalam laboratorium. GLP ini sendiri dikeluarkan oleh US FDA atau United States Food Drug Administration. Dikeluarkan di Desember tahun 1978, di mana pada prinsipnya meliputi 7 hal, yaitu organisasi dan personalia. Organisasi artinya organisasi laboratorium itu, bagaimana ketua laboratoriumnya, siapa analis-analisnya, kemudian kompetensi analis-analisnya, kemudian personalia itu orang-orangnya yang bertanggung jawab di laboratorium itu, kemudian fasilitas-fasilitasnya, baik fasilitas peralatan, fasilitas ya sarana dan prasarana, gitu, fasilitas air, gas yang diperlukan dan segala macamnya. Kemudian peralatan di sini peralatan penunjang, gitu ya. Kemudian misalkan harus ada AC ataupun air conditioning atau kipas angin atau bagaimana. Kadang di laboratorium juga tidak harus ada air conditioning. Kadang laboratorium hanya butuh kipas angin. Tergantung tujuannya apa. Kemudian ada pengoperasian fasilitas pengujian, kemudian bahan-bahan pengujian kontrol, manual pengoperasian laboratorium. Jadi maksudnya manual pengoperasian laboratorium itu misalkan laboratorium A. Nah, kalau di laboratorium A itu kalau kita masuk ke dalam laboratoriumnya harus pakai sepatu yang menutup seluruh permukaan kaki. Maksudnya permukaan telapak kaki baik yang atas ataupun yang bawah. Atau kalau kita masuk akan menggunakan baju hazmat gitu, dan segala macamnya. Itu manual pengoperasian laboratorium. Kemudian pencatatan data dan laporan. Nah, ini yang paling penting dari suatu laboratorium, karena laboratorium itu akan menghasilkan data yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari suatu analisis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu organisasi dan personalia. Itu personal adalah orang-orangnya yang terlibat dalam analisis di laboratorium. Kemudian manajemen fasilitas pengujian. Maksudnya manajemen fasilitas pengujian, apakah bisa menguji untuk uji ini atau uji itu, uji A, uji B, uji C misalkan. Nah, kemudian unit jaminan mutunya, bagaimana proses evaluasi ketika data dihasilkan ataupun proses kerja laboratorium secara periodik atau berkala per bulan, per minggu dan seterusnya.
perhatian dan keseriusan terhadap pengoperasian suatu laboratorium akan berakibat pada mutu hasil analisis yang diperoleh. Mengontrol dan menjamin mutu di laboratorium menjadi sangat penting dan merupakan pekerjaan yang tidak sederhana karena kita akan menjamin data ataupun kevalitan data yang dikeluarkan oleh suatu laboratorium. Maka dibutuhkan pengelolaan yang baik dan didukung oleh semua pihak yang tergabung dalam tim laboratorium itu. Itu personalianya orang-orang yang terlibat dalam laboratorium itu. Pelatihan-pelatihan singkat maupun pelatihan-pelatihan jangka panjang perlu diberikan kepada personilnya agar kompetensi personilnya itu meningkat. Karena kita tahu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak stagnan. Apalagi di era sekarang perkembangan ilmu pengetahuan itu begitu cepat, metode-metode analisis itu begitu berkembang. Metode-metode analisis itu sangat dinamis gitu. Nah, apabila kompetensi personal yang ada di laboratorium itu tidak diasah atau tidak dilatih, maka sulit untuk berkembang laboratorium itu. Oke. Yang kedua yaitu fasilitas umum. Fasilitas umum misalkan toiletnya bagaimana ya. Laboratorium harus mesti ada toilet, jangan sampai tidak ada toilet. Berarti kalau tidak ada toilet, laboratorium akan ditinggal lama oleh personel yang dalamnya. Tidak mungkin kalau gantian sih iya, orang yang sedang mengerjakan akan kesulitan sekali. Fasilitas pemeliharaan yang percobaan jika laboratorium yang percobaan, kemudian fasilitas suplai hewannya, kemudian fasilitas penanganan uji dan seterusnya. Nah, laboratorium analitik membutuhkan fasilitas yang cukup untuk melakukan kegiatan analitik dan bisnisnya. Karena apabila laboratorium sudah dikelola secara profesional, maka laboratorium tersebut dapat menjalankan bisnis. Maksudnya begini, ketika ada suatu perusahaan atau suatu instansi ingin menganalisis bahan ataupun materi sesuatu yang melibatkan laboratorium kita, dia akan menitipkan untuk menganalisis itu, dan itu pasti ada sisi bisnisnya. Apabila data yang kita keluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, data yang dikeluarkan bersifat valid, maka untuk seterusnya laboratorium kita akan sering digunakan. Laboratorium analitik membutuhkan fasilitas yang cukup tadi sudah dijelaskan untuk melakukan kegiatan analitik dan bisnisnya. Keselamatan laboratorium menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari hubungannya keberadaan fasilitas ini. Maksudnya bagaimana? Misalkan dalam laboratorium itu biasanya ada fasilitas pemadam api, karena di laboratorium tidak bisa dipisahkan dari penggunaan api. Apakah itu laboratorium mikrobiologi, apakah itu laboratorium kimia, itu sering menggunakan api. Nah, kalau seandainya apinya menyebar kemudian terbakar, apa tindakannya? Apakah ada sensor api? Apakah ada bahan penjina api? Itu harus ada di dalam laboratorium. Ini yang tadi. Atau mungkin di sini tertulis sebagai contoh keberadaan fasilitas alarm kebakaran. Apabila alarm kebakaran dinyalakan, apa yang harus dilakukan? Sumber air dekat atau tidak? Nah, itulah salah satu fasilitas yang dimaksud di sini. Kemudian tangki-tangki gas bertekanan. Bagaimana posisi tangkinya itu? Apakah tangki-tangki gas bertekanan itu dekat dengan penggunaan api misalkan? Kalau seandainya di laboratorium itu kita gunakan api, apinya yang digunakan apakah ada bentuk kompor atau bunsen? Kalau bunsen sih tidak masalah karena apinya kecil, ataupun keselamatan kerja masih mudah untuk dilakukan. Apabila di laboratorium malah menggunakan kompor, kemudian di dalam laboratorium itu ada tabung gas bertekanan, itu sangat berbahaya apabila tidak diperhatikan fasilitasnya ya. Bahan-bahan kimia korosif, beracun, karsinogen dan sebagainya. Ini tempat-tempat penyimpanannya. Kemudian peralatan, desain peralatan, kolaborasi. Manajemen peralatan menjadi kunci berjalannya program dan mutu laboratorium. Kegiatan termasuk dalam manajemen peralatan seperti perawatan pencegahan atau preventive maintenance. Misalkan begini, ketika kita menggunakan timbangan analitik tadi, salah satu langkah pencegahan ataupun perawatan pencegahannya adalah setelah kita gunakan untuk menimbang bahan-bahan, maka harus segera dibersihkan ketika kita sudah melakukan penimbangan. Jadi jangan dibiarkan ada bahan-bahan yang tertinggal di dalam neraca analitik itu, karena bahan-bahan itu macam-macam sifatnya, ada yang korosif, ada yang mengikat air, ada yang bagaimana, sehingga akan merusak alat tersebut apabila tidak dibersihkan. Itu berbahaya. Nah, itu merupakan salah satu perawatan pencegahan. Kemudian ada usia pakai, karena kita tahu beberapa alat itu ada bahan-bahan ataupun peralatan yang
yang menggunakan usia pakai. Misalkan usia pakai lampu A, misalnya dia gunakan lampu A itu 2000 jam, maka digunakan buku penggunaan, misalkan mahasiswa A menggunakan itu dari jam berapa selesai jam berapa, sehingga ketahuan nanti usia pakainya pada saat jam ke 980, maka harus segera dicarikan penggantinya, ataupun misalkan pada jam keberapa, sehingga mudah kita untuk melakukan penggantian. Jangan mepet-mepet ketika sudah 999 dari 1000 jam, kemudian baru kita pesan ya, besok nggak bisa datang langsung alatnya. Nah, ketika alat tidak langsung, itu alat tidak bisa digunakan besoknya. Itu penting. Nah, tindakan perawatan lain seperti diberikan instrumen yang data-data spesifik yang diberikan oleh perusahaan pembuat. Ini penting, data-data spesifik, karena itu akan kita butuhkan ketika kita memerlukan suku cadang. Apabila kita tidak spesifik mengetahui alat yang kita gunakan atau instrumen yang kita gunakan, maka kita sulit untuk mencari suku cadangnya. Sulit mencari suku cadang, ya namanya aja nggak tahu, bagaimana mencari perusahaan. Seperti itu kan sulit. Kemudian bagaimana kalibrasinya? Nah, alat itu perlu kalibrasi agar tahun ini kita gunakan, tahun depan kita gunakan tetap sama. Nah, itu ada standar kalibrasi. Itu dilakukan secara periodik, misalkan 1 tahun atau 1 semester. Seperti itu. Pembersihan tadi sudah dijelaskan. Kemudian lubrikasi ataupun diberikan larutan pelumas untuk beberapa alat yang memerlukannya. Penyetelan dan pengujian. Tentunya tujuan dari preventive maintenance ini adalah untuk meminimalisir terjadinya malfunction pada saat kita menggunakan alat atau instrumen yang akan kita gunakan. Dan ketika kita mau gunakan, alatnya rusak. Nah, itu dicegah dengan maintenance preventive atau preventive maintenance. Atau tujuan yang sangat pentingnya apa? Agar biaya perawatan tidak membengkak, atau agar biaya perbaikan alat tidak membengkak ketika kita ketahui bahwa ketika alat itu sudah sampai pada usia pakainya, ternyata sebelum usia pakai itu ada bahan-bahan ataupun alat-alat ataupun part-part yang harus kita ganti. Nah, ketika kita terlambat menggantinya, ternyata membengkaklah biaya maintenance-nya. Itu yang dihindari dari preventive maintenance yang dijelaskan tadi. Misalkan kita data suku cadang dari alat ini A, B, C, D, dia punya usia pakai sampai sekian. Kalau saya dibiarkan sampai sekian, biaya perbaikannya jadi sekian. Nah, seperti itu. Harus lengkap itu. Itu di poin perawatan. Nah, poin keempat selanjutnya yaitu pengoperasian fasilitas, prosedur pengisian baku atau SOP nanti, larutan reaksi atau pemeliharaan hewan percobaan. Prosedur pengoperasian yang baku atau SOP untuk instrumen analisis yang sensitif, misalkan ya kita sebutkan saja salah satu contoh alatnya yaitu gas kromatografi, mass spektroskopi. Di samping alat tersebut harus ada manual operasi. Jadi ketika orang lain ingin mengoperasikan alat tersebut, dia harus membaca terlebih dahulu. Atau sudah ada SOP-nya, harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan alat tersebut ataupun yang sangat mahir dalam menggunakan alat tersebut. Karena apabila salah penggunaan bisa mengakibatkan kerusakan yang berbiaya tidak sedikit. Selanjutnya, pada laboratorium analisis yang menggunakan hewan percobaan, maka sangat penting untuk memiliki fasilitas kandang yang memadai. Misalkan kita ingin menguji metabolik si hewan percobaan, maka harus punya kandang metabolik. Kemudian kalau seandainya kita tidak melihat efek metaboliknya, maka kita gunakan kandang biasa. Kemudian kalau seandainya dia gunakan tikus misalkan, kita tahu tikus itu hewan nokturnal. Nokturnal itu artinya hewan yang aktif pada malam hari. Maka posisi laboratorium tersebut tidak boleh ada di keramaian pada saat siang hari. Kenapa? Karena apabila tempat laboratorium itu berada di keramaian pada siang hari, maka tikus tersebut tidak jadi tidur waktu siang hari. Yang terjadi adalah tikus tersebut stres. Nah, kalau stres tikusnya, maka hasil analisis menggunakan yang percobaan datanya tidak valid. Akan terjadi pembiasan data yang luar biasa, ataupun mungkin mengakibatkan kematian pada tikus tersebut. Itu kan mengakibatkan kerugian pada si analis. Berikutnya bahan penguji ataupun bahan pengontrol. Bahan kimia, media bakteri itu kan
dia punya petunjuk-petunjuk penting bagaimana dia disimpan. Apakah disimpan di suhu 4 derajat Celcius, apakah dia disimpan pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, itu harus dipatuhi. Misalkan bahan kimia A disimpan pada suhu kamar ataupun suhu 25 derajat Celcius, berarti boleh diletakkan di ruang biasa yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Maka patuhi aturan-aturan tersebut. Apabila tidak, maka apabila digunakan bahan-bahan tersebut akan menurun performanya. Maka hasil analisis tidak maksimal, tidak optimum. Yang keenam yaitu manual pengoperasian laboratorium. Laboratorium analisis yang baik harus memiliki manual pengoperasian agar ketika personil laboratorium berganti, maka dengan cepat pengantin tersebut memahami kerja laboratorium tersebut. Karena kita ketahui orang-orang di laboratorium itu kan akan cepat silih berganti, terutama ya karena kita di institusi pendidikan tentu mahasiswa-mahasiswa tiap tahun pasti berganti. Kalau saja laboratorium tidak punya manual pengoperasian, maka ketika mahasiswa baru berganti maka perlu pula dilakukan pembimbingan atau bagaimana. Tapi kalau saya sudah punya manual operasi, tentu akan diberikan saja, tinggal dipahami, dipelajari. Sebagai contoh, jika di laboratorium mikrobiologi akan disediakan alas kaki pengganti di depan pintu laboratorium, maka orang yang menggunakan laboratorium mikrobiologi harus mengganti alas kakinya. Kenapa alas kakinya diganti dengan alas kaki yang tersedia di laboratorium? Karena dikhawatirkan apabila menggunakan alas kaki yang digunakan pada saat sebelum memasuki laboratorium akan terjadi kontaminasi. Kan tidak tahu mana tahu kita terpijak apa, terkena apa sepatunya gitu, kotor gitu. Oleh karena itu disediakan alas kaki pengganti. Nah, yang perlu jadi catatan, mahasiswa jangan bawa pulang pula alas kaki yang sudah disediakan, itu khusus untuk laboratorium saja. Tetap alas kaki sendiri yang dibawa pulang ya. Nah, namun sebaliknya kalau di laboratorium kimia malah ketentuannya harus menggunakan alas kaki yang tertutup ataupun yang menutupi seluruh permukaan kaki. Nah, permukaan kaki yang tertutup itu untuk menghindari apabila ada senyawa-senyawa kimia yang tertumpah kemudian akan tertimpa kaki. Nah, maka daripada itu gunakanlah alas kaki yang penutup penuh gitu. Nah, biasanya yang mahasiswi kan macam-macam model sepatunya. Nah, usahakan ketika masuk laboratorium kimia yang sepatunya itu yang tertutup penuh, jangan yang tertutup sebagian atau malah cenderung seperti sendal ya. Oke. Nah, kemudian harus ada juga contoh, misalkan contoh pengoperasian laboratorium petunjuk singkat penggunaan kelengkapan laboratorium seperti lemari asap, tombol on off-nya di mana harus ada ditempel di sana, gitu. Di laminating ditempel. Jadi siapa yang menggunakan kelihatan. Nah, lampunya di mana atau apa, tombolnya bagaimana. Jangan dia pakai stop kontak listrik. Jadi, kenapa Pak tak hidup? Padahal lampu hidup. Ya belum dicolok, ya belum hidup. Nah, seperti itu. Kemudian prosedur penggunaan gas-gas lain sebagainya. Kita ingin gunakan gas helium. Bagaimana gunakan gas helium? Kita mahasiswa bawa balon, isinya bawa helium. Untuk ulang tahun kan, helium bukan untuk itu. Banyak helium untuk guna yang lainnya. Terlalu mahal kalau untuk balon ulang tahunnya. Nah, yang terakhir pencatatan data dan pelaporan. Nah, ini yang paling penting di laboratorium. Karena laboratorium analisis itu akan menghasilkan data yang akan dipertanggungjawabkan untuk mengambil keputusan dari suatu analisis bahan, terutama bahan pangan di dalam tema kita kali ini. Nah, poin yang ketujuh selanjutnya yaitu pencatatan data dan pelaporan. Nah, laboratorium analisis yang baik harus memiliki pencatatan data dan pelaporan yang baik pula, di mana pencatatan dan pelaporan data yang baik akan bermuara pada akurasi ataupun nilai kevalitan data yang dihasilkan. Dan data tersebut semakin bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana data tersebut diperoleh? Ini hasilnya, ini metodenya, ini caranya, seperti itu. Nah, catatan dan laporan itu akan menjadi bukti nyata yang terdokumentasi dan menunjukkan bahwa program pengujian berjalan dengan baik. Data tersebut juga disimpan pada tempat ataupun file apabila dia dalam bentuk tulisan dalam tempat yang terjaga, artinya tidak mudah rusak ataupun resiko yang lainnya yang akan merusak data tersebut. Dokumen ini penting juga untuk evaluasi performance laboratorium.
Apabila laboratorium sudah berlangsung sekian lama, maka catatan ataupun laporan dari data akan mudah untuk dievaluasi. Misalkan kita menganalisis di suatu laboratorium, tentu ketika kita dapatkan hasil analisisnya, mestinya laboratorium tersebut juga meminta kepada pihak yang menganalisis, misalkan si mahasiswa. Jadi jangan membiarkan mahasiswa tersebut sudah selesai saja dengan hasil analisisnya, tetapi diminta mana hasil analisisnya. Jangan sampai hasil analisisnya ternyata tidak sesuai pada kenyataannya, terjadi pemalsuan data seperti itu. Bisa saja terjadi pemalsuan data oleh mahasiswa kalau seandainya data tidak seperti yang diharapkan oleh mahasiswa. Oleh karena itu perlu pencatatan data dan pelaporan. Jadi mahasiswa selesai menganalisis harus dilaporkan hasil analisisnya, sehingga ditelaah apakah data tersebut bisa diterima atau tidak, apakah ada kecurangan ataupun pemalsuan atau tidak, dan seterusnya. Nah, poin yang ketiga dari outline kita tadi yaitu evaluasi data hasil analisis. Faktor-faktor yang mempengaruhi data analisis. Yang pertama tentunya adalah tadi laboratorium itu sendiri. Nah, di laboratorium itu tentu akan ada yang namanya pengambilan sampel, preparasi sampel. Misalkan saya mau mengambil sampel dari mana, bagaimana caranya, dibawa dengan apa, gitu. Sampelnya dalam bentuk cair, saya simpan, dia bersifat aromatik, maka saya harus simpan dia di botol kaca seperti itu. Apabila saya simpan dalam kantong plastik, tentu tidak bisa, karena kantong plastik akan bersifat reaktif terhadap bahan yang dikemasnya apabila bahan yang dikemasnya adalah senyawa aromatik. Pengambilan contoh sangat penting diperhatikan. Pengambilan sampel akan menentukan hasil analisis yang akan dihasilkan. Pengambilan contoh misalkan suatu pabrik punya gudang sebesar 10 meter kali 5 meter kali 3 meter. Nah, isinya karung tepung 50 kg dengan kapasitas misalkan 50 ton penuh. Nah, sementara alat kita cuma bisa menganalisis 5 gram. Bagaimana cara pengambilan sampelnya? Dia 50 kg per karungnya, ada 50 ton dalam isinya. Apa kita ambil aja satu karung? Apakah bisa mewakili 50 ton tersebut? Nah, itu pengambilan sampel namanya. Bagaimana cara pengambilan sampel yang tepat? Itu akan kita jelaskan di laboratorium. Kemudian bagaimana persiapan sampelnya? Jadi misalkan sampel tersebut harus dilarutkan terlebih dahulu dengan aqueous atau dilarutkan dengan heksan. Nah, tiba-tiba dilarutkan dengan ether gitu. Apakah hasil yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diharapkan? Tentu akan mempengaruhi hasil. Bagaimana tentu akan kita telah terlebih dahulu. Apa bahan pengganti yang semestinya atau apa bahan pengganti yang harus dihindari? Itu persiapan sampel. Seperti tadi ada shaker, ada water bath, ada vortex. Nah, kalau tidak ada itu, bagaimana persiapan sampel bisa berjalan dengan baik? Itu jadi masalah. Itu di laboratorium. Instrumen tadi, alat-alat, analis. Nah, kemampuan analis tadi yang kalau pelatihan-pelatihan kurang ataupun pembekalan pengetahuan kepada analis kurang, tentu akan mempengaruhi data hasil analisis. Kalibrasi alat ini punya waktu kalibrasi secara berkala. Apabila alat tidak dilakukan kalibrasi secara berkala, maka akan terjadi yang namanya kesalahan alat. Kemudian kondisi analisis, bagaimana kondisi analisis pada saat itu? Apakah misalkan ya berbagai hal lah, misalkan kondisi analisis, misalkan terjadi tadi kecelakaan atau bagaimana yang diharapkan tidak terjadi. Bagaimana komputasi data ini berkaitan tadi dengan pencatatan dan pelaporan data. Di laboratorium itu sendiri melibatkan 3 komponen. Itu tentunya lingkungan, kemudian bahan kimia dan bahan lainnya, standar kalibrasi. Lingkungannya bagaimana tempat kita laboratorium? Tentunya yang tidak tercemar, jangan sampai lingkungan tercemar. Itu akan mempengaruhi laboratorium. Bahan kimia, bagaimana tadi penyimpanan sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga menghasilkan data analisis yang bisa dipertanggungjawabkan dan valid. Oke, nah faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor kritis yang harus diperhatikan dalam analisis laboratorium. Seorang analis laboratorium harus memahami dan sedapat mungkin menghindari faktor penyebab kesalahan yang mungkin akan timbul. Nah,
menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan analisisnya secara sistematik, terdokumentasi, serta melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi. Jadi apabila sebelum menganalisis itu mestinya kita sudah siap terhadap semua peralatan, bahan yang akan digunakan. Jangan sampai ketika kita analisis, oh airnya mana, oh larutan HCl-nya mana, oh ternyata itu tidak dipersiapkan dengan baik. Kemudian bagaimana pencatatannya, terdokumentasi dengan baik apabila perlu foto ataupun dokumentasi video dan segala macam. Kemudian poin selanjutnya yaitu pengambilan dan persiapan contoh yang tadi sudah kita singgung sebelumnya. Nah, pengambilan dan persiapan contoh atau persiapan sampel ini merupakan sumber kesalahan utama yang sering terjadi di analisis. Ini tidak hanya terjadi di laboratorium, macam-macam, apalagi kita sekarang metode-metode penelitian, terutama metode analisis itu berkembang sekarang, dimanfaatkan secara luas. Misalkan kita lakukan analisis, tetapi pengambilan dan persiapan sampelnya tidak tepat. Kita misalkan ingin menganalisis suatu bahan pangan, tapi kita ambil tidak pada tempat yang diinginkan. Misalkan saya mau ngambil ayam potong dari rumah potong ayam. Karena rumah potong ayam nggak ada di sini atau di Payakumbuh dan sekitarnya, saya ambil di pasar. Nah itu sudah tidak sesuai pengambilan sampelnya, karena di awal saya katakan diambil di rumah potong ayam. Harus saya ambil dari rumah potong ayam, tidak boleh ambil dari pasar. Gitu. Karena pasti hasilnya akan berbeda. Kemudian persiapan sampel, misalkan ayam tersebut saya cincang terlebih dahulu. Ada di dalam catatan awal ataupun dalam proposal penelitian ataupun dalam rencana penelitian. Nah, tetapi pada pelaksanaannya ayam tersebut tidak dicincang terlebih dahulu, tentu akan mempengaruhi hasil. Makanya di sini pengambilan dan persiapan sampel merupakan sumber kesalahan utama yang sering terjadi dalam analisis laboratorium. Nah, ini akan mempengaruhi kebenaran dalam menyimpulkan suatu data yang diperoleh dari laboratorium. Contoh yang akan dianalisis atau sampel yang akan dianalisis harus memiliki sifat yang sama dengan seluruh bahan di mana contoh tersebut diambil. Seperti tadi saya cerita, bagaimana mengambil sampel yang hanya 5 gram dari 50 ton tepung dalam satu gudang. 5 gram tersebut haruslah mewakili populasi yang 50 ton tadi. Gitu. Jangan sampai 5 gram tersebut hanya berasal dari satu karung saja. Jangan-jangan karung tersebut adalah karung yang dimakan tikus. Nah, kan tidak bisa seperti itu. Jadi tahapan persiapan contoh sering dilakukan dalam analisis untuk menghindarkan gangguan dari komponen lain selama analisis dilakukan. Nanti akan lebih jelasnya kita jelaskan di praktek laboratorium. Nah, peralatan dan instrumen, tadi poin yang berikutnya dalam laboratorium. Peralatan dan instrumen tentu akan berpengaruh terhadap data yang dikumpulkan selama pengujian. Karena masing-masing peralatan instrumen itu mempunyai karakteristik dan kepekaan sensitif. Nah, untuk mudah memahami, coba begini. Kita tahu bahwa silet itu tajam, tetapi tidak bisa kita gunakan untuk memotong pohon. Tentu yang kita gunakan untuk memotong pohon adalah kapak atau gergaji. Dua-duanya sama-sama tajam, tetapi peruntukannya berbeda. Kebayang kalau seandainya potong pohon pakai silet, kapan selesainya? Silet dulu yang patah. Pohonnya belum terpotong. Kan itu tidak pada tempatnya. Peralatan dan instrumen penting diketahui agar data yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Saya mau potong ayam atau mau menyembelih ayam, tetapi dengan kapak ya hilang leher ayamnya. Ya, gimana ya seperti itu. Nah, perlu kita tahu kegunaan dari suatu peralatan. Dan misalkan saya mau mengukur secara teliti dari ketebalan kertas misalnya. Mungkin sebelumnya ada praktikum yang demikian. Maka alat apa yang harus saya gunakan itu harus diketahui bagi seorang analis. Alat yang harus saya gunakan adalah mikrometer sekrup. Jangan sampai saya gunakan penggaris. Karena skalanya tidak akan sesuai. Karena satu lembar kertas itu pasti lebih kecil daripada 1 mm. Nah, keterampilan teknis analis. Keterampilan teknis analisis seperti menimbang, memipet, pengenceran, mengoperasikan alat. Ya. Jangan sampai memipet yang tidak tepat. Itu akan pasti mempengaruhi hasil yang didapatkan. Kemudian bagaimana menimbang, tadi sebagian sudah saya jelaskan di awal. Ya. Nah, kesalahan dalam melakukan analisis atau mengoperasikan analisis dapat menyebabkan kesalahan yang namanya kesalahan sistematis. Jadi apabila kesalahan terjadi pada kesalahan pengoperasian alat atau kesalahan
penggunaan alat itu namanya kesalahan sistematis. Selanjutnya komputasi data. Komputasi data itu dilakukan oleh setiap analis sering menjadi sumber kesalahan dalam menyiapkan data yang benar. Salah ketik itu misalnya. Jadi jangan sampai salah ketik, salah tulis. Jadi harus teliti. Lihat data. Lihat misalkan kalau kalkulator kan lihat itu harus tepat. Kalau tidak tepat angka 8 dengan 0 itu agak beda, agak sama. Jadi nggak jelas bedanya. Jadi harus jelas melihatnya, harus jelas kita catatnya. Jadi seorang analis harus mengetahui metode pembulatan dan penulisan angka penting yang menjadi bagian dari perkuliahan kita kali ini. Bagaimana aturan pembulatan, bagaimana aturan dalam penulisan angka penting. Kemudian faktor lingkungan yang tadi poin berikutnya dalam laboratorium. Faktor lingkungan seperti suhu, kalau misalnya kita waktu itu dalam masyarakat analisis, dalam analisis itu harus kita gunakan suhu 25 derajat. Kalau misalnya kita dalam di lingkungan kita suhunya 32, berarti kita harus gunakan air conditioning di laboratorium itu. Nah, seperti itu. Kelembaban cahaya sering masuk atau bagaimana sumber cahaya, sirkulasi udara. Jadi laboratorium itu harus memiliki sirkulasi udara yang sesuai dengan yang diharapkan di laboratorium itu. Sumber pencahayaan, macam-macam laboratorium. Ada laboratorium yang harus terang sekali, ada yang cukup cahayanya dari matahari saja atau bagaimana, tergantung dari laboratorium itu. Seperti misalkan laboratorium mikrobiologi nanti akan menganalisis warna gitu, warna bakteri gram positif, gram negatif. Sementara mikroskopnya menggunakan mikroskop cahaya yang masih menggunakan lensa ataupun menggunakan cermin cekung. Nah, sementara laboratoriumnya gelap, ya nggak jelas warna ungu dengan pinknya dan nggak jelas mana yang gram positif dan gram negatif, itu menghasilkan data yang tidak valid. Ungu dengan pink kan hampir-hampir mirip. Nah, kalau gram positif warnanya ungu, kalau gram negatif warnanya pink. Nah, ketepatan dan ketelitian analisis. Ketepatan atau namanya akurasi atau akurat. Sementara ketelitian, kebalik, ketepatan itu ya akurat dan ketelitian itu presisi. Nah, ketepatan itu seberapa dekat suatu hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya. Sementara ketelitian seberapa dekat dua atau lebih data hasil pengukuran dengan kuantitas yang sama dengan yang lain. Nah, seperti ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kita hasilkan data itu, tentu kita lakukan suatu analisis itu sebaiknya lebih dari satu kali untuk menghindari yang namanya simpangan baku ataupun besarnya simpangan baku. Standar deviasi yang kita harapkan untuk simpangan baku itu sekecil mungkin, itu menggambarkan bagaimana ketelitian dari data yang dihasilkan. Inilah ketepatan dan ketelitian yang baik. Dia terpusat pada satu titik yang sama dan nilai sesungguhnya. Kalau ketepatan dan ketelitian baik, dia berkumpul pada titik yang sama tetapi pada titik yang salah. Kemudian ketepatan dan ketelitian buruk, dia menyebar gitu datanya, tidak seragam ataupun menyebar pada data yang sama. Ini bisa dibaca. Pada dasarnya dari satu metode dapat ditentukan dengan cara menghitung penyimpangan data yang diperoleh dari data yang seharusnya dapat. Nah, itu tadi sebagian sudah dijelaskan. Sehingga penyimpangan data disebutkan oleh metode yang tidak teliti atau pengaruh senyawa lain dalam contoh dan perubahan-perubahan dari senyawa yang dianalisis. Nah, ketepatan dari suatu analisis dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu metode absolut dan metode komparasi. Oke, metode absolut dilakukan dengan membandingkan data analisis dengan data standar contoh yang diketahui komposisinya atau yang memang sudah standar, atau data komparasi untuk pembandingan dengan membandingkan data analisis yang diperoleh dengan metode-metode lain. Hasil yang diperoleh dari metode-metode lain. Nah, ini untuk mengetahui ketepatan dari suatu analisis, untuk mengetahui akurasi dari suatu analisis. Nah, ini kesalahan ketepatan suatu analisis dinyatakan dari kesalahan relatif atau sebagai presentasenya. Kesalahan relatif dimaksudkan sebagai kesalahan rata-rata dari suatu seri hasil analisis yang dinyatakan sebagai persentase dari nilai sebenarnya, yaitu persen kesalahan relatif nilai rata-rata analisis nilai sebenarnya dibagi nilai sebenarnya. Ini kalau seandainya diketahui nilai sebenarnya, tetapi kalau seandainya nilai sebenarnya tidak diketahui, berarti tidak bisa ini dilakukan. Ini contoh
Bila diketahui nilai sebenarnya dari suatu pengukuran adalah 5,000 ml, sedangkan nilai rata hasil analisis adalah 5,0122, maka besar kesalahan relatifnya adalah, nah ini seperti ini formulasinya, nanti bisa dihitung di rumah. Kesalahan relatif ini berarti adalah nilai rata-rata analisis 5,0122 dikurang nilai sebenarnya 5,00 dibagi 5,00. Ini nanti dapatkanlah berapa persen kesalahan relatifnya. Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, ketelitian tadi presisi. Ketelitian ataupun presisi adalah derajat seberapa jauh pengulangan analisis memberikan data yang sama. Jadi seberapa sering ketika diulang hasil analisis itu dia memberikan hasil ataupun data yang sama. Nah biasanya ketelitian ini diukur dengan menghitung standar deviasi atau simpangan baku yang biasa disebut ya. Nah, kemudian dihitung nilai relatif standar deviasinya. Kemudian makin kecil dari satu analisis maka makin tinggi nilai ketelitian. Itu lebih jelasnya mungkin nanti akan ada contohnya seperti ini formulanya. Jadi nilai RSD yang dapat diterima tergantung dari konsentrasi analog yang diperoleh dari hasil pengujian. Ini formulanya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini ada contoh yang nantinya contoh ini akan saya jadikan kuis pada materi kuliah kali ini. Nanti soal ini akan saya rincikan dan saya bagikan kepada mahasiswa sekalian. Baik, berikutnya kesalahan dalam analisis. Seorang analisis laboratorium seharusnya selalu berusaha untuk mendapatkan hasil analisis yang benar. Bagaimana mengetahui hasil analisis yang benar? Tentu kita harus melakukan metode tadi, atau apakah itu komparasi atau pembuktian dengan hasil sebenarnya. Meskipun demikian, tidak ada satupun metode analisis di laboratorium yang tidak mempunyai kesalahan. Jadi pasti dalam kita melakukan analisis di laboratorium itu ada kesalahan. Oleh karena itu, setiap hasil analisis selalu saja mengandung derajat ketidakpastian. Namun, hal ini tidak berarti bahwa analisis yang telah dilakukan melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Sumber kesalahan yang tidak disadari terbagi menjadi dua, yaitu kesalahan acak dan kesalahan sistematis. Kesalahan acak ini bisa dibaca nanti karena slide ini kan saya bagikan. Saya akan bacakan secara cepat saja. Kesalahan acak mengakibatkan analisis yang dilakukan berulang kali pada satu sampel yang sama menghasilkan data yang menyimpang satu sama lain. Jadi seperti data yang tadi digambarkan dalam sasaran panah, di mana data tersebut menyebar tidak menentu, ya sasarannya tidak jelas antara yang percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 dan seterusnya. Gitu. Jadi kesalahan acak itu akan dilihat bagaimana data itu tidak akurat dan tidak presisi. Sebagai contoh, variasi dalam pembacaan meniskus pipet atau pada alat pengukur lainnya yang dapat menunjukkan fluktuasi data. Nah ini penting ketika kita membaca meniskus pada pipet, seperti tadi pipet ukur ataupun gelas ukur. Gelas ukur itu ada skala, pipet itu ada skala, di mana skalanya itu akan memiliki efek meniskus. Apakah itu meniskus cembung, meniskus cekung, tergantung bahan yang akan dihitung volumenya. Kalau air, meniskus cekung. Kalau raksa, meniskus cembung. Nah, bagaimana untuk menghindari hal itu? Maka lihat harus sejajar dengan mata. Baik itu gelas ukur ataupun pipetnya. Jadi diangkat sampai sejajar dengan mata skalanya. Bisa nggak Pak kalau seandainya tidak dipegang aja sejajar? Nah, itu dikhawatirkan tidak sejajar jika kurang terampil atau kurang terlatih. Letakkan dia di atas meja, kemudian kita sesuaikan tinggi skala yang kita baca dengan sejajar mata kita. Seperti itu. Kalau kesalahan baca, berikutnya adalah kesalahan sistematis. Systematic error menyebabkan data menyimpang dari nilai sebenarnya pada suatu arah tertentu. Nah ini tadi digambarkan dalam diagram sasaran anak panah tadi, dia presisi tetapi tidak tepat sasaran. Nah, penyebab kesalahan sistematis ini sukar dideteksi karena biasanya ketika kita mendapatkan hasil yang
berkumpul pada satu titik yang sama, cenderung kita menafsirkan bahwa data yang kita dapatkan adalah data yang sebenarnya, padahal terjadi penyimpangan. Nah, bahkan seorang analis mungkin saja melakukan kesalahan tersebut selama menjalankan tugas pekerjaan tanpa disadarinya. Ini yang tadi saya jelaskan. Bisa saja karena kita melihat datanya berkumpul di satu titik yang sama, sehingga kita bersangka bahwa data tersebut sudah pada data yang benar. Nah, salah satu contoh kesalahan estimasi yang dilakukan adalah kesalahan kalibrasi dari instrumen atau alat pengukur seperti timbangan, pH meter, spektrometer, dan sebagainya. Nah, itu perlu yang namanya kalibrasi ataupun standar ulang dari alat yang kita gunakan. Jika kita gunakan pH meter, sebelum kita gunakan pH meter tersebut, kita harus stabilkan dulu pH meter itu pada pH 7 di Aquades. Setelah kita lakukan pengukuran pH pada larutan asam ataupun basa yang diukur, setelah kita gunakan, kita bilas dengan Aquades, kemudian kita ukur lagi pH di Aquades sampai pH meter menunjukkan pH 7 pada Aquades. Seperti itu contohnya. Kemudian pada timbangan misalkan, ketika timbangan kita sudah menimbang, maka sebaiknya wadah tempat penimbangan, karena sudah diangkat dan diambil bahan yang ditimbang, maka diulang lagi dilakukan mentarikan itu timbangan. Jadi diulang lagi, diterkan ulang, baru kita lakukan penimbangan ulang. Kalau spektrofotometer, biasanya kesalahan sistematis yang didapatkan adalah kuvetnya tidak bersih atau tertinggal sidik jari atau terdapat noda pada kuvetnya, sehingga pembacaan panjang gelombang yang terbaca itu akan menyebabkan kesalahan sistematis. Nah, kesalahan sistematis dapat pula disebabkan oleh kesalahan dalam metode analisis atau bahan kimia standar untuk menyiapkan kurva standar. Ya, kita sudah tentukan misalkan bahan kimianya bahan kimia untuk analis, bukan untuk kimia teknis. Gitu. Jadi gunakan yang analis, bagaimana pengecaran dan seterusnya. Nanti kita akan lakukan di praktek. Bagaimana menyiapkan kurva standar yang tepat sampai mendapatkan regresi 0,99 atau 99 R. Ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran ditentukan berdasarkan faktor yang akan mempengaruhi hasil analisis seperti bahan kimia, metode, peralatan yang digunakan, kondisi lingkungan. Ini sebagian sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi bisa dibaca, setiap metode pengujian memiliki ketidakpastian pengukuran yang harus diperhatikan. Nah, karena kalau kita baca misalkan di gelas ukur itu ada tertulis di sana errornya berapa. Misalkan pada suhu 20 derajat Celcius, maka ada plus minus sekian. Itu terjadi pemuaian dari bahan kaca yang digunakan pada alat gelas ataupun alat gelas ukur itu. Begitupun sebaliknya, dan bahan-bahan lain ataupun peralatan-peralatan lain mencantumkan bagaimana errornya bisa terjadi. Nah, untuk menghindari hal itu, maka gunakan sesuai petunjuk alat yang dikeluarkan oleh produsen. Sebagai contoh, pada pengukuran densitas cairan dengan menggunakan metode penimbangan, dengan menggunakan timbangan dan labu ukur, ketidakpastian pengukuran densitasnya akan mempengaruhi oleh kalibrasi timbangan, repetabilitas penimbangan, kalibrasi labu ukur, ya, repetabilitas pengukuran volume dan pengukuran suhu terhadap kapasitas labu. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa labu ukur itu kan ada skalanya. Kemudian di skala itu nanti ada plus minus ketika suhu misalkan pada saat 20 derajat akan terjadi plus minus berapa. Nah, hindari penggunaan pada suhu yang tertulis pada labu takar tersebut. Nah, karena akan terjadi ketidakpastian pengukuran sebesar yang tertulis di gelas ukur ataupun labu ukur itu. Nah, kemudian kalibrasi penimbangan, lagi diulangi di sini lalu kalibrasi penimbangan, kemudian pengukuran suhu pada labu. Ini nanti kalau seandainya kita lakukan misalkan analisis kadar lemak, itu kan labunya ditimbang dulu sebelum kita lakukan analisis. Nah, ketika kita timbang itu, kita pastikan suhu, kemudian kita letakkan pada desikator, kita pastikan suhu labu itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini yang keempat, penyajian dan pelaporan data analisis, penulisan satuan. Nah, dalam beberapa publikasi ilmiah, terkadang persen itu sudah diganti dengan berat per volume
berat per berat atau volume per volume. Jadi per 100 bahan, per 100 ml atau per 100 gram bahan seperti itu. Jadi sudah jarang sekali digunakan persen, karena persen itu akan membingungkan ketika satuannya akan berbeda. Jadi akan lebih bagus misalkan dibuat persen dalam kurung berat per volume atau berat per berat atau volume per volume. Nah, dalam melaporkan data hasil analisis, satuan-satuan yang digunakan harus dinyatakan dengan jelas. Data komposisi dapat dinyatakan baik secara berat basah ataupun berat kering. Ini nanti akan kita contohkan. Kemudian akan ada soal juga di kuis nanti. Kita perhatikan nanti contohnya. Nah, data hasil analisis dapat juga dinyatakan sebagai prestasi berat atau volume. Nah, ini tadi. Nah, jika komponen dalam satu terdapat dalam jumlah yang kecil atau terlalu kecil, hasil analisis dapat dinyatakan dalam ppm atau part per million. Nah, berarti kalau part per million itu, kalau weight per weight atau berat per berat itu miligram per kilogram. Jadi miligram per kilogram itu sudah 1 per 1 juta bagian. Kemudian kalau seandainya berat per volume berarti miligram per liter atau mikrogram per 1 gram. Nanti akan kita pahami, itu lebih mudah karena sering sekali mahasiswa kesulitan untuk memahami bagaimana penulisan persen jika dikonversi ataupun dialihkan ke apakah berat per volume ataukah berat per berat ataupun volume per volume. Pada prinsipnya harus diketahui tangga satuan. Ketika misalkan dari kilogram, di bawah kilogram kemudian apa itu harus dipahami terlebih dahulu agar tidak salah dalam menentukan satuan di belakang. Oke. Nah, siap. Nah, ini contoh supaya tidak membingungkan ya. Nah, ini ada contoh misalkan kadar air suatu bahan, kita singkat kadar bahan pangan itu 20%. Ini kalau seandainya kita konversi ke berat per berat, maka kalau persen jadi dia per 100 bagian, berarti dia 20 gram per 100 gram bahan, seperti itu. Nah, ini seperti itulah. Atau nanti kalau seandainya ada baca publikasi, maka di tabelnya itu akan ada persen, di sini gram per 100 gram bahan. Atau mungkin nanti persen kalau seandainya dia berat per volume, maka misalkan gram tadi per 100 ml. Nah, ini kalau seandainya dia persen. Kalau persen kan per 100 bagian, jadi tetap konsepnya per 100 bagian. Berapa persennya? Nah, seperti itu. Jadi di beberapa publikasi ilmiah sekarang sudah menghindari tanda yang hanya persen saja. Jadi sudah diikutkan apakah dia berat per berat ataupun volume per volume. Kalau volume per volume misalkan volume per volume itu berarti misalkan berapa mililiter per 100 mililiter gitu. Ya. Oke. Nah, berikutnya angka penting. Angka penting ini perlu nanti kita pelajari dan kita pahami karena penyajian-penyajian kita tidak akan terlepas dari yang namanya angka penting. Angka penting itu apa? Angka penting itu adalah bilangan yang didapatkan dari hasil pengukuran. Jadi kalau hasil pengukuran yang terbaca pada alat. Jadi kalau sudah pasti dibaca dari alat itu, maka itu dikatakan sebagai angka penting. Nah, dan angka penting itu selalu diikuti oleh satu angka terakhir atau angka tafsiran atau angka yang diragukan. Sedangkan angka eksak atau angka pasti adalah angka yang sudah diperoleh dari hasil perhitungan atau dari operasi pembilangan. Itu angka penting ya. Ada angka penting, angka tafsiran, dan angka pasti. Kalau angka penting, angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, angka yang terbaca pada alat hasil pengukuran. Kalau angka eksak berarti angka hasil operasi, apakah itu perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, operasi perhitungan. Ketentuan angka penting. 1. Nah ini, semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Jadi semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi, nah,
Misalkan 9,89. Nah, tanda koma ini agak berbeda. Kalau seandainya kita di Amerika atau American Engineering, koma itu ditandakan oleh titik. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan aturan penulisan ilmiah, baik itu di aturan publikasi suatu jurnal ataupun aturan di suatu negara. Misalkan kita di Indonesia menggunakan apa, ataupun pada instansi terkecilnya, misalkan aturan penulisan karya ilmiah Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh bagaimana? Kita taati aturan itu. Nah, jika 5,89 berarti dia memiliki 3 angka penting. Jika 78,99 dia memiliki 4 angka penting. Dan jangan lupa setelah angka penting, karena angka penting tadi ada hasil pengukuran, maka harus dicantumkan satuannya ya. Satuannya harus tercantum. Itu ketentuan 1. Nah, ketentuan 2, semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0 merupakan angka penting. Jadi angka 0 yang di antara angka bukan 0 itu adalah angka penting, walaupun nantinya dia di depan atau di belakang desimal. Nah, 1208 itu 4 angka penting. 2,0067 maka itu 5 angka penting. 7000,2003 itu 9 angka penting. Jadi angka 0 di antara angka bukan 0 itu merupakan angka penting. Oke, yang ketiga, semua angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0, tetapi terletak di sebelah kiri tanda desimal adalah angka penting. Nah, dia jika tidak ada tanda desimal setelah angka 0 maka bukan angka penting. Misalkan seperti ini ya, masuk poin yang kedua itu misalkan 0,0505 ml. Nah, ini berarti dia terdiri berapa angka pentingnya? Ini 2 angka penting. Karena tidak ada angka sebelumnya, angka yang bukan 0. Seperti itu. Nah, tapi jika misalkan seperti itu 70.000 koma, maka itu adalah angka penting. Nah, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Seperti ini. Kalau seandainya dia di belakang desimal, maka dia angka penting. Jadi seperti ini tadi. Nah, 1000 ada koma, kemudian 00. Berarti ini angka penting. Berarti nolnya ada nilainya. Seperti itu. Nah, yang kelima, angka 0 setelah tanda desimal dan tidak ada angka bukan 0 sebelum tanda desimal adalah angka tidak penting. Ini tadi sudah dicontohkan. Seperti itu. Itulah angka penting. Setelah kita memahami angka penting, selanjutnya kita akan memahami tentang pembulatan angka. Pembulatan angka ini akan sering kita lakukan di dalam mata kuliah ini ataupun nanti setelah kalian melakukan penelitian ataupun praktikum-praktikum lainnya di laboratorium analisis. Bagaimana aturan-aturan pembulatan angka? Nah, ini contohnya. Jika angkanya kecil dari 5, maka angkanya dibulatkan ke bawah, artinya ke angka sebelumnya. Nah, ini ada contoh 2,744, angka terakhirnya 4, kecil dari 5. Maka dia dibulatkan ke bawahnya, angka 4 berarti tinggal. Kalau seandainya dia dibulatkan menjadi 2 desimal dari 3 desimal. Nah, begitu sebaliknya, ketika angka terakhir itu besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Apabila seperti contoh ini 3 desimal 2,756, maka bulatkan ke atas jadi 2,76 karena angka 5 kita tambahkan 1. Kali ini tidak ada penambahan karena angka sebelumnya kecil pada 5. Oke? Kecil daripada 5. Nah, berikutnya bagaimana kalau seandainya angka yang setelahnya itu sama-sama angka 5? Maka akan dilihat apakah angka sebelumnya genap atau ganjil, kecil dari 5 atau besar dari 5. Misalkan 93,345. Nah, sama dengan ada angka 5 genap, karena ini 4 ke depannya, maka bulatkan ke bawah. Jadi 93,34. Sedangkan di bawahnya ada angka 5, tetapi angka sebelumnya itu adalah angka ganjil dan angka tersebut besar dari 5. Maka 93,38. Bila dari 3 desimal menjadi 2 desimal. Ya, seperti itu untuk dipahami. Untuk ini nanti akan ada kuis di soal ini. Jadi
Jadi ada berapa quiz tadi? Pertama tadi perhitungan untuk standar deviasi, kemudian perhitungan kadar air, kadar bahan kering, ataupun berat basah, berat kering. Kemudian nanti apa? Nah ini operasi aritmatika apa penting. Nah yang perlu diingat ketika operasi aritmatika artinya operasi penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah ketika kita mengoperasikan angka penting, mengoperasikan aritmatika angka penting, maka yang perlu diingat aturannya adalah desimal yang paling kecil adalah desimal yang akan digunakan pada hasilnya. Misalkan 25,357 kemudian ditambah dengan 5,56. Berarti di sini yang digunakan adalah 2 desimal sebagai hasilnya nanti, bukan 3. Nah, nanti kalau seandainya kita jumlahkan, ini 7, 5 tambah 11, 1, 4 tambah 9, 10, jadi 30,91,7. Nah, hasilnya kan 30,91,7. Berarti ini kalau seandainya kita ubah menjadi aturan penggulatan angka menjadi 2 desimal, maka hasilnya adalah 30,9. Karena ini angka ganjil, tetapi dia kecil daripada 5, tetap digunakan ke atas, berarti 92. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Begitupun kalau perkalian. Nah, kalau perkalian misalkan 25,5 dikali misalkan 26 misalkan dikali 0,66, itu akan digunakan nantinya adalah yang 1 desimal. Kita kalikan misalkan. Oke, akan kita kalikan. Nanti hasilnya itu maka desimalnya hanya ada 1 angka desimal ya. 1 angka desimal atau 1 angka setelah koma desimal. Seperti itu. Yang perlu diingat adalah jumlah terkecil dari desimal dalam operasi aritmatika angka penting. Ya, ini tadi catatannya yang tadi saya jelaskan. Berikutnya penyajian data komposisi. Nah, penyajian data komposisi seperti yang saya sudah singgung tadi sebelumnya. Penyajian data komposisi berkaitan erat dengan hasil analisis di laboratorium analisis pangan. Nah, biasanya dalam penyajian data hasil analisis, terutama untuk data komposisi, selalu mencantumkan kadar air bahan. Kenapa kadar air bahan penting untuk dicantumkan? Karena apabila air dari bahan itu dihilangkan, maka akan meningkatkan kadar komposisi lainnya. Apakah itu kadar lemaknya, apakah itu kadar proteinnya, apakah itu kadar karbohidratnya, dan seterusnya. Tentu akan meningkat dengan hilangnya kadar air. Oleh karena itu, dalam penyajian data komposisi selalu dicantumkan kadar air. Nah, apabila dicantumkan kadar air, misalkan apa? Ini persen tadi, misalkan ini gram per 100 gram bahan, tadi seperti yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ini komposisinya, misalkan. Nah, harus dicantumkan kadar airnya. Nah, apabila suatu bahan itu ada dicantumkan kadar air, kemudian protein, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berarti ini penyajian datanya berupa yang namanya basis basah atau bahasa lainnya WB, wet basis, ya. Nah, apabila satu bahan bisa nggak Pak kalau seandainya airnya tidak tercantum? Bisa. Itu namanya dry basis. Nah, ini tergantung permintaan dari ataupun bagaimana aturan penulisan ilmiah di suatu artikel ilmiah ataupun jurnal seperti itu. Nah, biasanya kalau seandainya ada airnya, berarti bahan protein misalkan airnya 12%, berarti misalkan proteinnya 42%, kondisi 42% protein itu pada bahan dengan kadar air 12%. Seperti itu ya. Nah, kalau seandainya airnya nggak ada, berarti dia sudah dikonversi menjadi yang namanya basis kering. Nah, bagaimana menghitung basis kering? Penting nggak kita ketahui untuk basis kering dari komposisi? Penting. Ini untuk menghindari adanya ketidaksesuaian data ataupun hasil analisis bahan. Misalkan kita transportasikan tepung dari titik A ke titik B. Misalkan kita transportasikan tepung terigu dari Jakarta ke Payakumbuh. Misalkan. Nah,
untuk menghindari terjadinya pembiasan data ataupun penyalahan kualitas ataupun penyimpangan mutu yang terjadi pada tepung, maka harus dilakukan perhitungan yang namanya basis kering, sehingga kita bisa melihat bagaimana kadar airnya konstan dan tetap kadar bahan penyusun lainnya. Seperti itu. Nah, saya contohkan cara perhitungannya. Misalkan suatu bahan berkadar protein, ini nanti bisa dihitung sendiri di rumah, apakah itu menggunakan kalkulator ataupun manual. Saya akan menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan ataupun menghitungnya saja. Suatu bahan berkadar protein misalkan 38% dan kadar air misalkan 14%. Itu kadar protein basis kering. Nah, berarti caranya persen protein basis kering atau BK bahasa Inggrisnya, atau DB biasanya kalau bahasa Inggris. Nah, berapa kadar protein? Misalkan 38% per 100% kadar air dikurang kadar airnya. 100% bahan dikurang 14% dari kadar airnya. Kemudian baru dikali 100% untuk memunculkan kembali tanda persen. Nah, ini bisa dilakukan operasi, kemudian dapatlah nanti hasilnya berapa. Ya. Ada yang sudah menghitung? Berapa? Oke ya, nanti bisa dilihat. Nah, ingat, ini persen, jangan lupa nanti apakah kita gunakan weight per weight atau weight per volume atau volume per volume, gitu ya. Ini perlu diingat ya, jangan keliru. Oke, sampai sini saya harapkan dapat dimengerti. Oke. Nah, kalau seandainya nanti ada pertanyaan, bisa dikontak langsung ke saya by email atau via WA dulu ya. Ya, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.